Hai semuanya, salam stika Santa Elizabeth Medan. Perkenalkan, nama saya Marsal Indah Fitri Borusinaga, Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 0120210014. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses sosial dan interaksi sosial dengan dosen pengampu yaitu Syukur Julianto Gulo, SKP NS MKM. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian proses sosial dan sosialisasi. Proses sosial didefinisikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Dalam proses sosial, objek pengamatan adalah peristiwa sosial atau perbuatan sosial yang harus dibedakan dari kegiatan biologis. Sosialisasi adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Gagasan tentang normal dengan nilai sosial ini akan membentuk perilaku individu sesuai dengan tuntunan di masyarakat. Oke, baik, selanjutnya yaitu tentang agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan proses sosialisasi. Di masyarakat, kita mengenal 4 agen sosialisasi utama, yaitu keluarga, kelompok teman sebaya atau sepermainan, sekolah, dan media massa. Kelompok sosial pertama di individu menjadi anggotanya adalah keluarga. Keluarga merupakan perantara pertama dalam transmisi budayaan masyarakat kepada individu. Maka di dalam keluarga terjadi apa yang disebut dengan sosialisasi primer. Di dalam keluarga, peran orang tua sangat penting dalam memperkenalkan individu pada masyarakat tempat tinggalnya. Melalui interaksi yang terjadi di dalam keluarga, individu belajar tentang pola perilaku, sikap, keyakinan, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kelompok teman sebaya sepermainan pada tahap perkembangan selanjutnya, individu akan berinteraksi dengan teman sebayanya yang berasal dari keluarga lain. Untuk diterima menjadi anggota kelompok, individu dituntut untuk mematuhi aturan yang berlaku di dalamnya. Selanjutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Tak jarang disebutkan kalau seorang akan kesulitan bertahan hidup tanpa menjalani interaksi dengan seorang individu lainnya. Hal ini merupakan dasar dari terjadinya proses sosial, yaitu interaksi sosial. Contoh dari interaksi sosial antara individu yang pertama adalah saling menyapa. Meskipun terlihat singkat saja, tapi saling menyapa adalah salah satu contoh interaksi sosial antar individu. Seperti seorang teman sekolah yang tidak sekelas. Mereka bertemu di koridor kelas dan hendak menuju kantin. Ketika kedua teman sekolah ini saling menyapa, maka interaksi sosial sudah terjadi, meskipun tidak ada kelanjutan dari saling menyapa tersebut. Oke, baik, selanjutnya konsep manusia. Manusia dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan manusia sebagai sistem. Yang pertama, manusia sebagai makhluk holistik merupakan makhluk yang utuh, panduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Sebagai makhluk biologis, manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari lahir, tumbuh kembang, hingga meninggal. Sebagai makhluk psikologis, manusia memiliki struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan, dan kemampuan berpikir serta kecerdasan. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu hidup bersama orang lain, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup, mudah dipengaruhi kebudayaan, serta dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Oke, baik, yang kedua yaitu manusia sebagai sistem. Manusia sebagai sistem terdiri atas sistem adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Sistem adaptif merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integrasi atau keutuhan. Sebagai sistem personal, manusia memiliki proses persepsi dan bertumbuh kembang. Sebagai sistem interpersonal, manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. Sementara itu, sebagai sistem sosial, manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan di lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaannya. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan dalam video ini. Semoga kalian dapat menyukainya. Terima kasih.